Amerika Serikat telah menyita sebuah kapal kargo Iran di Selat Hormuz yang berusaha menerobos blokade laut. Sekarang Iran mengancam akan membalas, menuduh Amerika Serikat melanggar gencatan senjata. Tepat ketika pembicaraan diplomatik yang sudah rapuh ini tampaknya semakin menjauh dari jangkauan, Alex Loss akan menjelaskannya. Kapal Motor Polska, ruang motor Polska. Kosongkan ruang mesin Anda. Kosongkan ruang mesin Anda. Kami siap menembaki Anda hingga lumpuh. Kebuntuan selama 10 jam di Selat Hormuz telah berakhir dengan pasukan Amerika Serikat menyita sebuah kapal kargo Iran. Washington mengatakan kapal berbendera Iran, Tosca, mencoba menerobos blokade Irak Serikat di pelabuhan-pelabuhan Iran. Pasukan Amerika menembaki ruang mesin kapal tersebut, melumpuhkannya, dan menurunkan marinir dari helikopter untuk mengambil alih kendali. Iran menyebut tindakan itu sebagai pembajakan bersenjata, dan Teheran sekarang mengancam akan membalas tidak hanya secara politik, tetapi juga secara militer. Militer Iran mengatakan mereka siap menghadapi pasukan Amerika Serikat atas apa yang mereka sebut sebagai agresi terang-terangan. Dan Teheran telah menegaskan bahwa bahkan kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di wilayah tersebut bisa menjadi target. Sementara itu, Washington sendiri tidak mundur. AS tetap mempertahankan blokade di pelabuhan-pelabuhan Iran. Dan Presiden Trump telah menegaskan bahwa kebebasan pelayaran melalui Selat Hormuz harus menjadi bagian dari setiap kesepakatan. Pasar juga cepat merespons ketika harga minyak naik lebih dari 6% karena para pedagang khawatir gencatan senjata bisa runtuh dan lalu lintas masuk dan keluar Teluk akan tetap sangat terbatas. Penyitaan ini juga berdampak pada diplomasi. Baik, lihat, sejauh ini, selama saya di sini, kami belum memiliki rencana untuk putaran negosiasi berikutnya, dan belum ada keputusan yang dibuat terkait hal ini. Kami dihadapkan pada tindakan mereka di Selat Hormuz, termasuk apa yang mereka sebut sebagai blokade laut. Dalam beberapa jam terakhir, Anda menyaksikan sebuah serangan dilakukan terhadap kapal dagang Iran. Semua itu dianggap sebagai pelanggaran nyata terhadap gencatan senjata. Pakistan masih berusaha menjaga agar pembicaraan tetap berlangsung, dengan Reuters melaporkan bahwa Marskal Lapangan Pakistan, Asim Munir, mengatakan kepada Trump bahwa blokade Hormuz menjadi hambatan bagi negosiasi, dan Trump mengatakan dia akan mempertimbangkan saran tersebut. Namun terlepas dari apa yang terjadi di balik layar, Amerika Serikat dan Iran tampaknya sedang menuju eskalasi baru seiring tenggat waktu gencatan senjata pada 22 April yang semakin dekat. Kembali ke Mike Wagenheim di Washington. Mike, sepertinya masalah Selat Hormuz bukan hanya menjadi hambatan bagi masa depan pembicaraan, tetapi bahkan untuk membawa kedua pihak ini kembali ke Pakistan. Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan dikabarkan telah berbicara dengan Trump dan mengatakan bahwa blokade laut ini merupakan hambatan besar bagi pembicaraan. Namun saat ini, apakah ada tanda-tanda atau indikasi bahwa AS bisa melonggarkan blokade ini agar Iran mau datang ke Islamabad? Tidak, sepertinya tidak demikian. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, di mana ASEC menyita kapal yang menuju Iran dan membawa muatannya ke dermaga, serta menahan orang-orang di atas kapal itu, setidaknya untuk sementara waktu, sambil mencoba memastikan kewarganegaraan mereka. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi dalam blokade ini, di mana Ainika Satah menembaki dan menyita kapal yang terkait dengan Iran, sebuah kapal yang dikenai sanksi dan diketahui mengangkut minyak ilegal, serta barang-barang lain yang juga terkena sanksi di sini. Jadi itu justru meningkatkan eskalasi, bukan menurunkannya. Trump tetap bersikukuh di sini, dan pemerintahan Trump juga tetap tegas dalam blokade ini. Dan mereka mengatakan, sampai orang-orang Iran bersedia mencabut blokade mereka sendiri, blokade Amerika akan tetap diberlakukan. Pada titik ini juga semakin sulit untuk mengetahui, seperti sejak awal, siapa yang sebenarnya mengambil keputusan untuk pihak Iran. Menteri Luar Negeri mereka mengatakan bahwa mereka mencabut blokade, lalu seorang tokoh tak dikenal dari IRGC muncul di radio untuk memperingatkan kapal-kapal bahwa sebenarnya blokade untuk pihak Iran masih tetap diberlakukan. Jadi sekarang ada tarik ulur antara jajaran diplomatik dan IRGC yang justru menambah tingkat kerumitan. Banyak hal yang harus terus kita pantau, terutama dalam beberapa jam ke depan. Mike Wagenheim dengan kabar terbaru dari Washington. Terima kasih atas pembaruannya. Di studio sini saya ditemani oleh koresponden senior Timur Tengah I24 News English, Ariel Osran. Ariel melaporkan bahwa tim negosiator Amerika sedang dalam perjalanan. Kami sudah melihat beberapa gambar yang menunjukkan kemungkinan pesawat sipil milik militer mendarat di Pakistan. Namun, pertanyaan besarnya masih tetap, yaitu Iran. Di mana pihak Iran dalam semua ini?
Fakta bahwa orang-orang Amerika benar-benar menuju ke sana, apakah ini menunjukkan bahwa meskipun diplomasi publik adalah satu hal, di balik pintu tertutup, Iran juga menuju ke Pakistan? Ya, lihat tadi hari ini, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan mereka tidak memiliki rencana untuk berpartisipasi dalam pembicaraan tersebut. Beberapa saat yang lalu, seorang pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya berbicara kepada Reuters mengatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk hadir. Itu adalah mata rantai yang hilang antara tidak hadir dan hadir untuk semacam menyiapkan publik untuk kedatangan delegasi Iran. Saya membayangkan mereka tidak ingin mempermalukan para mediator Pakistan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berbicara untuk kedua kalinya dalam 24 jam terakhir dengan rekannya dari Pakistan. Islamabad telah melakukan banyak upaya agar putaran kedua pembicaraan ini bisa terjadi. Tapi Anda mengajukan pertanyaan yang valid tentang sifat posisi Iran yang tidak konsisten. Pertama, mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi. Dan sekarang sangat mungkin mereka akan berpartisipasi karena jika delegasi Amerika ada di sana, Pakistan ada di sana, tapi Iran tidak. Itu akan dilihat di panggung dunia sebagai Iran menolak diplomasi. Dan bagi Iran, para penggagas utama perundingan, ini bukan sesuatu yang bisa mereka biarkan terjadi. Jadi, sebagai bocoran, akan ada delegasi Iran yang tiba di Islamabad dalam 24 jam ke depan. Dan sangat mungkin juga bahwa batas waktu hari Rabu untuk gencatan senjata ini akan diperpanjang oleh Amerika Serikat sebagai bentuk itikat baik. Apakah itu akan mencakup pencabutan blokade laut di selat? Saya membayangkan bahwa pemerintahan Trump akan mempertimbangkan hal itu jika ada jaminan dari pihak Iran bahwa penutupan selat oleh mereka juga akan dicabut, karena di bawah gencatan senjata, selat seharusnya tetap terbuka. Iran menutupnya dan kemudian IS juga menutup akses ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Jadi kita melihat bahwa meskipun ada kemarahan dari Iran atas penutupan selat dan mereka mengatakan tidak bisa melakukan negosiasi dengan itikat baik dengan Amerika Serikat, pembicaraan ini tetap akan berlangsung. Dan sekali lagi kita melihat di sini bahwa meskipun ada banyak retorika baik dari kalangan politik di Iran maupun dari IRGC mengatakan bahwa mereka tidak bisa bernegosiasi dengan Amerika Serikat, bahwa mereka tidak menaruh kepercayaan. Pada akhirnya mereka tetap datang ke meja perundingan seperti yang selalu mereka lakukan. Dan ini tidak berarti bahwa sebuah kesepakatan akan tercapai. Tapi kita melihat di sini posisi Iran yang sangat tidak konsisten, yang berarti akan ada negosiasi yang kembali digelar di Islamabad dalam 24 jam ke depan. Tentu saja 24 jam ke depan akan menjadi perhatian seluruh dunia untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, terutama di sini, di Israel.